Karena kita semprotkan otomatis kita menghirup racunnya ya. Tanaman juga bisa keracunan. We've seen farmers complaining of the negative effects of using pesticides. Sɛ aban no ɛbɛfa kuafoɔ no afa ntitiɛ mu na yɛakyerɛ yɛn sɛ chemicals no a yɛuse no mɛma no na mehwɛ wɔn mo nti na makatua no ɛnyɛ adeɛ bɛtumi aboa me ama mahwɛ nkwadaa no nti mede to m'adwene mu sɛ ɛwɔ sɛ meyɛ koko afuo nso ɛka ho menyusu chemicals biara wɔ m'afuom nti a mempɛ sɛ mɛyusu saa chemicals no one mapɔmuden ahia me obi kɔgu aduro bae ɔbae ɔse ne ho nyinaa hyehye no ebi nso yareeɛ ma yɛde ne kɔ hospital nduro na ɔmo yusu no etumi ku mmoa na ɛbɔ afuo no ho ban no koraa na asase no nso ayɛ dry woyɛ adwuma wɔ so koraa ɛnyɛ yie ɔmo yusu nduro no ɔmo koko no etumi hye. What I like about cocoa farming is that cocoa help us farmers and at the same time it helps the country as a whole too. The nature plays for important for insecticides, even birds and snails. All the microorganisms help improving the fertility of the soil. A lot of these synthetic agrochemicals are carcinogenic. The soil-living organisms are also killed, and this causes the soil to come hard, and when it rains, erosion becomes very prominent. So they lose the topsoil and the very important source of nutrients for their crops. So in totality, a lot of agrochemicals on your farm destroy the environment. We've seen farmers suffer physically, mentally, emotionally because of chemicals usage. Dengar cerita dari petani-petani, kebetulan dari Sulawesi, kalau kita organik, cara menanggulangi hama di pohon kakao ya karena kita sistemnya organik. Rumputnya kita tidak semprot pakai racun karena di bawahnya kan ada semutnya. Kita sengaja memelihara semut. Awalnya kita naruh daun kelapa yang tua diikat di pohon kakaonya. Udah lama-lama kan dia udah menyatu di pohon kakaonya. Terus kalau ada helopeltis, itu semut hitam yang makan. Telurnya kan ada di buahnya. Dua ini unggulan saya di kebun ya, semut hitam sama semut merah. Kalau di kebun di sini di ujungnya itu ada sungai, terus ada 2 telaga kecil. Di sini di ujung ada, itu airnya tuh hampir selama kering airnya masih tetap ada. Airnya tuh biasa kita minum. Itu karena kita nggak pakai racun, nggak pakai kimia, aman sekali. Saya tidak menggunakan kimia memang dari turun-temurun. Itu karena kami sejak awal memang diberikan pemahaman mengenai bagaimana bahaya kimia dan juga itu nanti yang mempengaruhi produksi dan harga produksi kami. Jadi kami tahu bahaya pestisida itu terutama untuk kesehatan Pak, kesehatan jadi untuk kesehatan kami sendiri, petani sendiri, kesehatan lingkungan sendiri dan kesehatan ekosistem. Karena di sini kami sangat menjaga ekosistem seperti semut untuk penanggulangan hama secara alami. Jadi pestisida yang kami buat itu bahan-bahannya itu dari buah maja, seperti itu dari serai, bahan bakunya itu, kemudian ada lidah buaya juga sebagai perekat. Kemudian untuk fungisida itu kami pakai kayak bumbu dapur, ada bawang, ada kunyit seperti itu. Itu semua dicincang,
kemudian kita fermentasi, ditempatkan dalam satu tong, difermentasi. It takes a year or two for farmers to do this transition from usage of pesticides to the adoption of IPM on their farms. I learned how to use organic chemical to control pests and disease through the training of cargo. We get our organic chemical from true neem tree and we add garlic to it and oil. Cargo taught us the way of using organic chemical to prevent pests from attacking our crops instead of using synthetic one through training. Ɔmo akyerɛ yɛn sɛneɛ yɛbɛpruni yɛ kookoo no na yɛadɔ aseɛ kama na ama awia no ba atumi mframa afa kookoo no mu na yɛadɔ kookoo fuo mu kama. Mpatwɔ no na memfa ngu me kookoo so no ɛni nsonsansoɔ biara wɔ me kookoo no so. Etumi ma kookoo no menya bebree. Mede me hu kɔhyɛ IPM dwumadin mu ma behu sɛ nsakrai kɛse ɛwɔ mpa sisi a aboa me ama maapɔmuden egu so kɔ so afei nso aboa me ama kaa me bɔ ɛde tɔnduru ɛde yɛ kokoo no sisi a ɛso ate sisi a mɛgyae saa chemicals no use no aboa ma ɛyɛ inowa afei inoma ɛne impro ɛne nsunsuo no a ɔmowɔ fam hɔ no mehu sɛ sisi a wobusu yɛ adwuma ɛwɔ ɛfun mu. Jadi kami melakukan monitoring secara reguler menggunakan alat adopsi observasi yang dibuat oleh Mars dengan berkolaborasi dengan teman-teman dengan RA, melihat bagaimana perubahan-perubahan penggunaan pestisida, bagaimana perubahan kualitas pengendalian hama penyakit, juga bagaimana kualitas penggunaan herbisida dan kualitas penggunaan implementasi pengendalian gulma. Hasil yang telah didapatkan dari sana adalah mengenai model-model dari kebun agroforestry kakao, kebun diversifikasi agroforestry kakao, di mana kita mengharapkan kebun yang dibangun itu adalah kebun yang sehat secara lingkungan, kemudian memiliki produktivitas yang bagus. Kalau jangka pendek minimal sebagai pohon pelindung untuk kakao. Kalau kakao itu tanpa pelindung tidak maksimal juga hasilnya. Tidak maksimal. Jadi terbukti di tempat-tempat lain umur produksi lebih pendek. Yang kedua, ya ini kan minimal Pak, kita seperti kita dengar sendiri suara burung-buruan itu minimal itu kan ada tempat artinya hidup. Misalnya burung-burung, ati lebah, banyak terbukti ada madu, ada minimal itu sebagai itunya dari segi nilai kita membantu makhluk lain supaya bisa hidup juga. Artinya bukan semata-mata arti kita ada faktor sosial arti lingkungan yang bisa mendukung. Jadi karena saya juga mengembangkan ini madu trigona, ternyata madu trigona ini sewaktu saya memakai racun itu lambat sekali perkembangan pembuatan madunya. Biasa 5 sampai 6 bulan saya tes angka-angka saya punya penti masih ringan. Jadi di situ saya belajar kenapa ini bisa begini. Ternyata ini trigona kurang sekali dia mensuplai makanan ke petinya. Mungkin karena hawa racun tersebut. Rainforest Alliance offers training to farmer groups, to technical officers. We visit them, we offer trainings, we demonstrate, we also help them establish their IPM strategies in their various localities, how they can control these pests using IPM methods. Selama ini setelah petani mendapat bimbingan kerjasama antara pihak RA dan Dinas Pertanian, maka
petani-petani yang ada di Kecamatan Pamona Selatan itu sudah mulai mengadopsi teknologi pertanian berkelanjutan. Dari praktek yang telah dilakukan oleh petani yang bersama-sama kami dampingi, bahwa petani semakin mengurangi kos dari pembiayaan usaha tani itu sendiri. Kemudian kalau kosnya kurang, berarti dengan pendapatannya yang bagus, maka dia akan meningkatkan taraf hidupnya petani itu sendiri karena dia kurang mengeluarkan biaya-biaya pestisida dan insektisida. It's difficult for farmers implementing these IPM practices because it seems time consuming. They have a neighbor who is spraying pesticides and they're not enjoying any better incentives from my buyers or the government. I think that is also making them reluctant in implementing these IPM practices. Another problem is that agrochemical companies go around marketing agrochemicals. They will kill all organisms that eat up your crop, and farmers feel like this is a good story and they buy into it. Yeah, information center waha. Ebia ebeye mpuntujuma. Wo bode roma obia wo bebia. Won se ebia ene ye wo amadwuma. Wo ba ema won so. Hukwan wo se ebia se won so bebo wo adu bi dawru. Se na ebeye be ma yankuku no aso. I think the government should ban the synthetic agrochemicals because they are affecting our crops and even our health too. I want a cargo cocoa buying company to always organize a meeting in our community to educate the other farmers. I think that it comes to a point they will take their advice and every farmer will use the organic way of farming. Trainings from the government has not been enough on IPM in controlling pests. That is a major hindrance in farmers accepting the IPM system. Yes. I think the government should intensify its trainings on IPM. Se aban no ebefa kuafo no afa ntitiye mu ni ya kire yen se chemicals na ye yusu no emwa yen nti ewo se ye yusu ye culture method na ye di ye yemfu. Supply chain companies can also support farmers by providing funds so that they can transition from using agrochemicals to a more sustainable integrated pest management systems. Kami berharap si pemerintah lebih aware terhadap kami, lebih perhatian terhadap pertanian organik. Ini salah satu cara bertani yang berkelanjutan seperti itu kalau kita mau berbicara mengenai ketahanan pangan. Ya, harapan kami dari industri, ya saya kira pemerintah itu setelah mereka melihat dampaknya mungkin bisa menghentikan penggunaan pestisida yang merusak. Harapannya kami bahwa pihak pemerintah dan pihak swasta, pasar bisa menghargai lebih apa yang kami hasilkan dari usaha tani kami.